Salah panggil, sayang, ke bos kaya. Bikin gadis miskin berkerudung ini ketakutan. Tapi malah bikin bos itu baper dan jatuh cinta. Kehidupan yang sederhana. Pagi itu datang tanpa suara. Tak ada alarm mahal, tak ada kasur empuk. Hanya cahaya matahari yang menyelinap lewat celah jendela kayu yang sudah mulai rapuh. Di sebuah kamar kontrakan sempit berukuran tak lebih dari 3 kali 3 meter. Nadia Safira membuka matanya perlahan. Langit-langit kamar itu kusam. Catnya mengelupas di beberapa sudut. Kipas angin kecil di pojok ruangan berputar pelan. Kadang tersendat seolah ikut lelah dengan kehidupan yang dijalani penghuninya. Nadia duduk perlahan di atas kasur tipisnya. Ia menarik napas panjang. Hari baru. Perjuangan baru. Di sampingnya, sebuah tas kain sederhana berisi pakaian seadanya. Di sudut ruangan, kompor kecil dan panci bekas menjadi saksi bagaimana ia bertahan setiap hari. Tak ada kemewahan, tak ada kelebihan. Semua cukup untuk satu hal, bertahan hidup. Nadia berdiri, merapikan kerudungnya di depan cermin kecil yang retak di bagian pinggir. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Semangat, Nadia, bisiknya pelan. Tak ada yang menyemangatinya. Tak ada keluarga di sampingnya. Tak ada siapapun yang menunggu atau mengandalkannya. Dan justru karena itu, ia harus kuat. Ia mengambil air dari ember biru di sudut kamar, mencuci wajahnya, lalu mengenakan pakaian kerjanya yang sudah sedikit pudar warnanya. Bukan karena ia tak ingin yang baru, tapi karena ia tahu, ada hal yang lebih penting daripada sekadar penampilan. Uang. Selalu soal uang. Pagi itu, Nadia harus bekerja di 2 tempat. Pagi hingga siang sebagai pelayan di warung makan kecil di pinggir jalan. Malamnya, ia membantu membersihkan sebuah toko yang tutup. Langkahnya keluar dari kamar kontrakan itu pelan. Tapi pasti. Gang sempit yang ia lewati masih sepi. Bau tanah basah dan suara ayam dari kejauhan menemani langkahnya. Ia berjalan tanpa mengeluh. Meski tubuhnya seringkali terasa lelah bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Di warung makan, Nadia bekerja tanpa banyak bicara. Mengangkat piring, mengelap meja, melayani pelanggan dengan senyum yang selalu ia paksa hadir. "Endia, cepat sedikit," tegur pemilik warung. "Iya, Bu," jawabnya singkat. Tak ada waktu untuk tersinggung. Baginya, selama ia masih dibayar, selama ia masih bisa makan, itu sudah cukup. Namun, di balik kesibukan dan kelelahan itu, ada satu hal yang terus ia pegang erat. Ia tidak ingin selamanya seperti ini. Bukan berarti ia malu dengan hidupnya. Bukan. Tapi Nadia punya harga diri. Ia tidak ingin bergantung pada siapapun. Ia tidak ingin hidup dengan belas kasihan orang lain. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Siang hari, saat warung mulai sepi, Nadia duduk sebentar di kursi plastik di belakang. Ia membuka bekal sederhana. Nasi putih dengan telur dadar tipis. Ia makan perlahan. Bukan karena ingin menikmati, tapi karena ingin menghemat. Matanya menatap jauh. Entah kemana. Di dalam hatinya, ada mimpi yang tak pernah ia ucapkan keras-keras. Mimpi untuk hidup lebih baik. Mimpi untuk suatu hari nanti. Tidak perlu lagi menghitung uang hanya untuk makan. Namun untuk saat ini, ia tahu satu hal. Langkah kecil tetaplah langkah. Dan selama ia terus berjalan, ia tidak akan berhenti. Sore hari, Nadia kembali ke kontrakan hanya untuk berganti pakaian sebelum berangkat kerja lagi. Tubuhnya lelah, kakinya pegal, tapi ia tidak pernah berhenti. Malam mulai turun ketika ia berjalan menuju tempat kerja keduanya. Lampu jalan temaram, angin malam terasa dingin, tapi Nadia tetap melangkah. Sendiri. Namun bukan berarti lemah. Karena di dalam dirinya, ada kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan seorang gadis yang tidak punya siapa-siapa, tapi menolak untuk menyerah. Dan tanpa ia sadari,
Kehidupan sederhana yang ia jalani hari ini, perlahan akan membawanya menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kesempatan tak terduga. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena matahari bersinar lebih cerah, atau karena angin bertiup lebih sejuk, tapi karena ada sesuatu yang mengusik pikiran Nadia Safira sejak ia membuka mata. Sebuah harapan kecil, yang bahkan ia sendiri takut untuk percayai. Semalam, saat ia selesai membersihkan toko, pemilik toko memberinya sebuah kertas. Ini lowongan kerja. Katanya butuh cleaning service di perusahaan besar. Coba saja, siapa tahu rezeki, ucapnya singkat. Nadia menerima kertas itu dengan ragu. Perusahaan besar? Ia bahkan tak pernah membayangkan dirinya bisa masuk ke tempat seperti itu. Dunia seperti itu terasa terlalu jauh, terlalu tinggi untuk seseorang sepertinya. Namun pagi ini, kertas itu masih ada di tangannya. Sedikit kusut, tapi cukup jelas untuk dibaca. Ia duduk di tepi kasurnya, menatap alamat yang tertera di sana. Dadanya terasa sesak oleh campuran rasa takut dan harapan. Kalau aku nggak coba, aku nggak akan pernah tahu, gumamnya pelan. Keputusan itu akhirnya diambil. Dengan pakaian paling rapi yang ia punya, meski warnanya sudah memudar, Nadia berdiri di depan cermin kecilnya. Ia merapikan kerudungnya dengan hati-hati. Bukan untuk terlihat mewah, tapi untuk terlihat layak. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya saat ia keluar dari kontrakan. Hari itu, ia bahkan meminta izin tidak masuk kerja di warung. Satu kesempatan ini terlalu penting untuk dilewatkan. Bangunan itu menjulang tinggi. Kaca-kaca besar memantulkan langit pagi. Pintu otomatis terbuka dan tertutup dengan anggun, dan orang-orang di dalamnya berjalan dengan pakaian rapi serta wajah penuh percaya diri. Nadia berhenti di depan gedung itu. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya sedikit gemetar. Ia merasa kecil, sangat kecil. Bisa nggak ya aku kerja di sini? Bisiknya lirih. Namun ia menguatkan diri. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Ia masuk. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambutnya. Semua terasa asing. Lantai mengilap, meja resepsionis yang bersih, dan aroma harum yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seorang petugas resepsionis menatapnya. Iya, ada yang bisa dibantu. Nadia menelan ludah. Saya mau melamar kerja. Cleaning service. Jawabnya pelan. Petugas itu mengangguk, lalu memberikan arahan. Prosesnya tidak panjang. Tidak ada wawancara rumit. Tidak ada pertanyaan menjebak. Hanya beberapa pertanyaan sederhana tentang identitas dan pengalaman kerja seadanya. Mungkin karena posisi itu memang tidak banyak peminatnya. Atau mungkin karena hari itu memang rezeki Nadia. Setelah menunggu beberapa saat yang terasa sangat lama, seorang pria dari bagian HR datang menghampirinya. Kamu bisa mulai kerja besok. Nadia terdiam. Sejenak, ia bahkan tidak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. Maaf, maksudnya, saya diterima? Tanyanya pelan, hampir tak percaya. Pria itu mengangguk singkat. Iya, gaji bulanan, jam kerja tetap, datang pagi. Dek. Jantung Nadia terasa berhenti sesaat. Ia menggenggam ujung bajunya, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba ingin jatuh. Iya, Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Suaranya bergetar. Untuk orang lain, mungkin ini pekerjaan biasa. Tapi bagi Nadia, ini adalah langkah besar. Langkah menuju kehidupan yang lebih stabil. Langkah menuju mimpi yang selama ini hanya ia simpan dalam diam. Keluar dari gedung itu, langkah Nadia terasa berbeda. Masih sederhana, masih sendiri. Tapi kali ini, ada harapan yang tumbuh lebih kuat di dalam hatinya. Ia menatap langit. Senyum kecil akhirnya muncul di wajahnya. Terima kasih, bisiknya. Entah kepada siapa.
Ia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam gedung itu. Ia tidak tahu bahwa tempat itu akan mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Seseorang yang dingin, tapi perlahan akan jatuh karena satu kata sederhana. Sayang. Namun untuk sekarang, Nadia hanya tahu satu hal. Hari ini, hidupnya baru saja berubah. Dunia yang berbeda. Pagi itu, Nadia Safira datang lebih awal. Seragam cleaning service yang ia kenakan masih terasa asing di tubuhnya. Bukan karena tidak nyaman, tapi karena ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berdiri sejenak di depan gedung besar itu. Gedung yang kemarin hanya ia lihat dengan rasa ragu, kini menjadi tempatnya bekerja. Nadia menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Begitu pintu otomatis terbuka, dunia yang berbeda langsung menyambutnya. Udara dingin yang bersih, lantai mengilap seperti cermin, dan aroma harum yang lembut membuat Nadia tanpa sadar memperlambat langkahnya. Matanya bergerak ke sana kemari. Orang-orang berjalan dengan percaya diri, mengenakan pakaian rapi dan mahal. Sepatu mereka berkilau. Wajah mereka terlihat tenang, seolah hidup tanpa beban. Berbanding terbalik dengan dirinya. Nadia menunduk sedikit, merasa canggung. Ia menggenggam alat kebersihan yang diberikan padanya lebih erat. Seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya merasa punya tempat di sana. Fokus, Nadia. Kamu kerja di sini sekarang, gumamnya pelan. Namun tetap saja, rasa asing itu tidak bisa hilang begitu saja. Seorang supervisor menunjukkan area kerjanya. Ini lantai 3-5. Kamu bersihkan pagi dan siang. Jangan sampai ada yang kotor. Katanya singkat. Nadia mengangguk cepat. Iya, Pak. Ia mulai dari lantai 3. Langkahnya pelan, hampir ragu-ragu. Bahkan saat mendorong alat pel, ia seperti takut meninggalkan bekas di lantai yang sudah sangat bersih itu. Setiap sudut terlihat sempurna. Meja kerja yang tertata rapi, komputer canggih, kursi empuk, bahkan tempat sampah pun terlihat lebih bagus dari barang-barang di kontrakannya. Orang-orang kerja di tempat kayak gini tiap hari. Batinnya, ada rasa kagum, tapi juga ada rasa kecil yang diam-diam menyusup. Saat sedang membersihkan kaca di salah satu ruangan, Nadia tanpa sengaja melihat pantulan dirinya sendiri. Seragam sederhana. Kerudung yang rapi tapi biasa saja. Wajah lelah yang berusaha tetap tegar. Ia terdiam sesaat. Di balik kaca itu, terlihat dunia yang begitu berbeda dari kehidupannya. Seolah ada garis tak terlihat yang memisahkan dirinya dengan orang-orang di tempat ini. Namun Nadia segera menggeleng pelan. Kerja aja yang benar, bisiknya pada diri sendiri. Ia tidak datang ke sini untuk membandingkan. Ia datang untuk bertahan. Siang hari, kantor mulai ramai. Langkah kaki terdengar lebih cepat. Suara percakapan mulai memenuhi ruangan. Nadia berusaha bekerja sebaik mungkin, meski beberapa kali ia merasa menjadi pusat perhatian. Beberapa orang meliriknya, bukan dengan niat buruk, tapi cukup membuatnya semakin canggung. Ia menunduk, fokus pada pekerjaannya. Tangannya bergerak cepat, membersihkan meja, mengelap kaca, merapikan area yang sedikit berantakan. Ia tidak ingin melakukan kesalahan. Tidak di hari pertama. Namun di balik rasa canggung itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Harapan. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa, mungkin, suatu hari nanti, ia bisa menjadi bagian dari dunia ini. Bukan hanya sebagai seseorang yang membersihkan, tapi sebagai seseorang yang berdiri sejajar. Menjelang sore, tubuhnya mulai terasa lelah. Tapi berbeda dari pekerjaan sebelumnya, ada kepuasan kecil yang ia rasakan. Pekerjaan ini lebih stabil, lebih layak, dan entah kenapa, lebih berarti. Saat ia berdiri di dekat jendela besar di lantai atas, Nadia menatap keluar. Kota terlihat sibuk dari ketinggian. Mobil-mobil kecil bergerak di jalan.
Orang-orang berjalan cepat mengejar waktu. Ia menarik napas pelan. Hidupku, pelan-pelan berubah ya, bisiknya. Ia belum tahu, perubahan itu akan jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Karena di tempat inilah, takdirnya akan mulai berputar. Dan disinilah, ia akan bertemu dengan seseorang yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Seseorang yang akan mengubah rasa canggung itu menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun untuk sekarang, Nadia hanya tahu satu hal. Ia sedang berada di dunia yang berbeda. Dan ia belum tahu bahwa dunia itu perlahan akan menjadi miliknya juga. Sosok bos dingin. Hari itu, lantai atas gedung tempat Nadia bekerja terasa lebih hidup dari sebelumnya. Orang-orang sibuk berjalan dengan cepat. Telepon berdering, dan komputer berdering lembut. Nadia terus bergerak, mengelap meja demi meja, tapi matanya tak sengaja tertarik pada satu sosok yang duduk di ujung ruangan besar. Ia pertama kali melihat Arka Mahendra. Sejenak, Nadia terdiam. Arka tampan. Wajahnya tegas, rapi, dan sempurna, seperti pria yang selalu muncul di majalah bisnis. Rambut hitamnya tertata rapi. Jas mahal yang ia kenakan membuat sosoknya semakin dominan. Namun ada sesuatu yang membuat Nadia langsung mundur satu langkah. Aura dinginnya. Arka tidak tersenyum. Sekalipun seseorang masuk ke ruangannya dengan bersemangat, ia tetap menatap dengan mata yang tajam, hampir menusuk, seolah menilai setiap gerakan. Nadia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena kagum, tapi karena takut. Takut salah langkah, takut membuat kesalahan, takut, bahkan untuk sekadar menatapnya. Arka menatap monitor di depannya tanpa mengangkat kepala, mengetik sesuatu dengan cepat. Setiap gerakan tangannya penuh kontrol, elegan, tapi membuat siapapun merasa canggung jika melihatnya terlalu lama. Nadia menunduk, mengalihkan pandangannya ke alat kebersihan yang dipegangnya. Ia berharap dunia tiba-tiba menelan dirinya, sehingga ia tidak perlu berinteraksi dengan bos misterius itu. Namun, rasa penasaran itu sulit dihindari. Sekali-sekali matanya mencuri pandang. Arka tampak sempurna, kaya, tegas, dan tak tersentuh. Di dalam hatinya, Nadia tahu satu hal, orang seperti ini bukan tipe yang mudah didekati. Bahkan untuk sekadar tersenyum, mungkin akan terasa mustahil. Dan begitu ia menyadari, Arka juga melihat ke arahnya. Sekilas, 1 detik, namun cukup untuk membuat Nadia menelan ludah. Matanya yang dingin seolah membaca semua kegugupan yang ia rasakan. Ia cepat-cepat menunduk, mengalihkan pandangan ke lantai. Fokus, kerjaanmu dulu, Nadia, bisiknya dalam hati. Tapi sosok itu terus melekat di pikirannya. Sepanjang hari, setiap kali ia melewati ruangannya, Arka selalu ada di sana. Duduk tegak, wajah serius, tidak pernah tersenyum. Bahkan ketika staf lain bercakap-cakap dan tertawa di dekatnya, ia tetap terlihat tak terpengaruh, dingin dan tak tergoyahkan. Nadia menyadari sesuatu. Ia tidak sedang menghadapi bos biasa. Ia sedang menghadapi seseorang yang berbeda. Seseorang yang, entah bagaimana, membuat seluruh dunia di sekitarnya terasa lebih berat. Dan tanpa Nadia sadari, pandangan pertama itu juga telah menarik perhatian Arka. Ia mungkin terlihat dingin. Ia mungkin tampan dan sempurna. Tapi di balik tatapan tajam itu, ada rasa ingin tahu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan begitu Nadia melangkah keluar dari ruangan, ia tahu satu hal. Hari ini, hidupnya akan mulai berputar di sekitar sosok bos dingin itu. Sosok yang tampak tak bisa disentuh. Sosok yang akan membuat dunia Nadia berubah. Bahkan tanpa ia mengerti bagaimana. Kesalahan kecil. Hari itu terasa sibuk. Nadia Safira sedang membawa ember berisi perlengkapan kebersihan di lorong lantai 4. Tangannya menggenggam erat. Matanya fokus menghindari tumpukan kabel dan kursi-kursi yang tertata rapi. Ia ingin menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin,
supaya tidak membuat dirinya terlihat ceroboh di hari pertamanya. Namun takdir kadang bermain tanpa permisi. Saat menunduk untuk mengangkat kain lap yang jatuh, langkah Nadia tergelincir sedikit. Embernya hampir terlepas dari tangan. Ia mencoba menyeimbangkan diri, tapi tidak cukup cepat. Dan di detik yang sama, Arka Mahendra muncul dari lorong seberang, berjalan dengan langkah cepat menuju ruang rapat. "Maaf," seru Nadia panik, tapi suaranya terlalu pelan di tengah kebisingan kantor. Ember itu menabrak lengan Arka. Beberapa alat kebersihan hampir jatuh, dan Nadia tersentak kaget. Arka menoleh, matanya yang tajam menatapnya dengan dingin. Nadia menunduk seketika, wajahnya memerah hingga ke leher. "Maaf, Pak, maaf," katanya tergesa-gesa sambil mencoba merapikan embernya. Tangannya gemetar, bahkan napasnya tidak teratur. Arka tetap diam, hanya menatap. Senyumnya tidak muncul. Tatapan itu menusuk. Nadia merasa ingin menghilang seketika. Ia bahkan berpikir, ini pasti akan membuatku dipecat di hari pertama. Ia menunduk lebih dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik kerudung. Namun di tengah kepanikan itu, sebuah hal yang tidak terduga terjadi. Karena refleks paniknya, Nadia tanpa sadar berseru, "Maaf, sayang." Katanya begitu saja, seolah itu satu-satunya kata yang keluar dari mulutnya di saat stres. Hening. Lorong seketika sunyi, seolah semua orang tiba-tiba menahan napas. Arka menatapnya dengan tatapan tak percaya. Matanya melebar sedikit, lalu alisnya terangkat, tapi bukan karena marah. Sebaliknya, ada sesuatu yang aneh di matanya. Sesuatu yang Nadia tidak mengerti. Nadia sadar telah salah bicara. Salah besar. Ia ingin menutupi mulutnya, ingin lari, tapi kakinya seakan menempel di lantai. "Maaf, maksudku." Pak, maksudku." Suaranya tercekat. Arka tidak berkata apa-apa, hanya menatap. Dalam diam itu, Nadia merasakan jantungnya seperti berhenti. Ia takut sekali. Tapi yang lebih membuatnya panik, tatapan Arka tidak penuh amarah. Tatapan itu hangat? Tidak mungkin. Tapi ada sesuatu yang membuat Nadia bingung, takut, dan gemetar sekaligus. Ia ingin pergi. Sekarang juga. Namun langkahnya terasa berat. Dan di lorong itu, satu kesalahan kecil, satu kata yang salah, secara tak sengaja telah memulai sesuatu yang tak akan pernah ia duga. Sesuatu yang akan membuat dunia Nadia dan Arka berputar dengan cara yang sama sekali baru. Namun untuk saat ini, Nadia hanya tahu satu hal. Ia telah membuat kesalahan, dan ia benar-benar ketakutan. Kata yang salah. Waktu seakan berhenti. Nadia Safira berdiri di lorong kantor. Tangan masih menggenggam ember. Wajah memerah karena panik. Tapi kini, paniknya berubah menjadi horor. Satu kata keluar dari mulutnya tanpa disadari. "Maaf, sayang." Seketika, Nadia membeku. Hatinya berdegup kencang. Napasnya tercekat. Ia menatap Arka Mahendra, bos yang dingin dan tak pernah tersenyum itu, dengan mata sebesar piring. Ia menyesal. Sangat menyesal. "Ya Tuhan, apa yang baru saja aku katakan?" bisiknya dalam hati, sambil menunduk cepat. Arka tetap diam. Hanya menatapnya. Mata coklat gelap itu tidak berkedip terlalu sering, tapi Nadia merasakan setiap tatapan menusuk ke dalam hatinya. Detik demi detik terasa panjang. Nadia ingin lari. Ia ingin masuk ke ruangan terdekat, menutup pintu, dan menghilang dari dunia. Namun kakinya terasa seperti tertanam di lantai. "Maaf, maksudku." Pak, maksudku." Suaranya gagap, tak selesai. Arka mengerja pelan, dan untuk pertama kalinya sejak Nadia melihatnya, ekspresinya sedikit berubah. Tatapannya tidak lagi sekadar dingin. Ada keheranan.
Ada sesuatu yang lain. Nadia menelan ludah. Rasanya seperti tubuhnya membeku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salah satu kata yang seharusnya tidak pernah keluar, kini ada di udara. Ia berharap waktu bisa mundur. Ia berharap kata itu tidak pernah keluar. Ia bahkan berpikir, mungkin saja Arka akan marah besar, memecatnya di hari pertama, atau lebih buruk, menatapnya dengan jijik. Namun, keheningan itu menakutkan. Arka tetap diam, tapi matanya tidak berpindah. Tatapan itu begitu intens sehingga Nadia merasa seluruh keberadaannya diperiksa. Panik, bingung, dan menyesal bercampur menjadi satu. Ia hanya bisa menunduk, mematung, dan berdoa dalam hati. Tolong jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tetapi tanpa Nadia sadari, satu kata sederhana itu telah mengubah sesuatu. Sesuatu yang akan membuat Arka, sang bos dingin, merasakan sesuatu yang sama sekali baru. Rasa yang Nadia tak pernah bayangkan akan muncul hanya dari satu kata yang salah. Dan Nadia hanya bisa diam, membeku, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketakutan Nadia. Setelah kata itu terucap, keheningan lorong terasa begitu berat. Nadia Safira berdiri di sana. Tangan masih menggenggam ember, tubuhnya gemetar. Panik merayap ke setiap inci tubuhnya. Satu kata, sayang, yang keluar tanpa sengaja, kini menghantuinya. Ia takut. Takut sekali. Bukan takut karena salah langkah. Bukan karena tumpukan alat kebersihan berantakan. Tapi takut dipecat di hari pertamanya. Setiap detik terasa panjang. Ia menunduk, menghindari tatapan Arka Mahendra. Mata itu tajam, dingin, dan menusuk. Nadia tidak berani menatapnya. Ia bahkan berpikir untuk lari ke ruang paling jauh, menutup pintu, dan menghilang dari kantor. Ya Tuhan, jangan marah, aku nggak sengaja. Bisiknya pelan, hampir berbisik. Tangannya masih gemetar. Ia menatap ember yang dipegangnya seolah itu bisa memberinya perlindungan. Tapi tidak ada yang bisa melindungi Nadia dari tatapan dingin itu. Ia mengulang-ulang kata, maaf, di kepalanya, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia mencoba tenang, semakin jelas rasa takut itu menyeruak. Hatinya berdegup cepat, napasnya tercekat. Bagaimana kalau ini akhir pekerjaanku sebelum sempat mulai? Gumamnya lirih. Setiap langkah Arka terasa seperti beban di pundaknya. Setiap gerakan tangannya saat mengetik di komputer, setiap tatapan ke arahnya, membuat Nadia merasa seolah semua dunia menatapnya. Ia duduk sebentar di dekat dinding lorong, mencoba menarik napas panjang. Namun ketegangan itu tetap menempel. Fokus, fokus, jangan bikin kesalahan lagi, bisiknya dalam hati. Hari itu, Nadia menyadari satu hal. Kesalahan kecil bisa terasa seperti bencana besar ketika Anda berada di bawah sorotan seorang bos yang dingin dan perfeksionis. Dan Nadia? Ia merasa berada tepat di bawah sorotan itu, tanpa perlindungan apapun. Ketakutan itu membuatnya diam, membuatnya terlalu takut untuk bergerak, dan terlalu takut untuk menatap satu orang yang kini menjadi pusat dunia kecilnya. Arka Mahendra. Namun di balik ketakutan itu, sesuatu mulai muncul. Rasa penasaran Arka terhadap kata, sayang, yang salah itu. Nadia belum tahu, tapi ketakutannya hari itu justru akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengguncang hatinya, dan hatinya bos yang dingin itu. Reaksi tak terduga. Lorong itu tetap sunyi setelah kata yang salah terucap. Nadia Safira masih duduk di sudut. Tangan gemetar memegang ember. Wajah memerah karena malu. Ia menunduk, menahan napas. Takut jika sekadar mengangkat kepala akan menimbulkan amarah Arka Mahendra. Namun, yang terjadi bukan seperti yang ia bayangkan. Arka tetap diam. Tidak ada kata marah. Tidak ada suara keras. Tidak ada gerakan yang menakutkan. Hanya tatapan yang berbeda. Untuk pertama kalinya,
Nadia melihat sisi Arka yang tak pernah ia bayangkan. Tatapannya tidak dingin sepenuhnya. Tidak seperti biasanya, mata itu seolah memperhatikannya, meneliti, tapi bukan menilai. Ada rasa penasaran. Ada sesuatu yang aneh. Nadia membeku, seolah ingin menghilang dari pandangan Arka, tapi kakinya tidak bergerak. Ia menahan napas, takut melakukan kesalahan lagi. Arka memiringkan kepalanya sedikit, menatap dari ujung matanya. Ada keheranan, mungkin sedikit, ketertarikan. Nadia tidak tahu harus berpikir apa. Ini, bagaimana bisa? Batin Nadia. Ia bahkan mulai bertanya-tanya, apakah dirinya salah melihat? Apakah bos yang dingin itu baru saja tersentuh, hanya karena satu kata? Namun tatapan itu bukan sekadar heran. Ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang membuat Nadia merasa seolah seluruh tubuhnya tegang. Tapi juga anehnya, hatinya sedikit berdetak lebih cepat. Dia tidak marah. Dia tidak membentak. Dia hanya menatap. Dan di mata Nadia, tatapan itu terasa seperti pengakuan yang tak terucap. Sebuah pesan yang ia belum bisa pahami, bahwa kesalahan kecilnya telah membuat Arka melihatnya dengan cara yang berbeda. Panik bercampur bingung, tapi Nadia sadar satu hal, ini bukan waktu untuk panik. Ia harus tetap tenang, meski hatinya terasa seperti meledak. Satu kata salah itu ternyata memiliki kekuatan yang tak ia duga. Arka, bos yang dingin, yang tampak tak bisa disentuh, kini menatapnya seolah dunia di sekitar mereka berhenti. Dan Nadia hanya bisa menunduk, membeku, mencoba mengendalikan diri. Sementara sesuatu yang baru dan tak terduga mulai berkembang di lorong dingin itu. Pikiran yang terganggu. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Arka Mahendra. Sejak kejadian di lorong itu, kata sederhana yang keluar dari mulut Nadia Safira secara tidak sengaja mengganggu pikirannya. Sayang. Kata itu terus berulang di kepalanya, tanpa henti. Saat rapat, saat memeriksa laporan, bahkan saat ia duduk sendirian di kantornya, kata itu muncul seperti gema yang tak bisa dihapus. Arka mencoba menyingkirkan pikiran itu. Itu hanya kesalahan kecil, gumamnya pada diri sendiri. Terlalu sederhana untuk dipikirkan. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas kata itu terasa. Ia ingat nada gugup Nadia saat mengucapkannya, suara gemetar yang membuat Arka, entah kenapa, merasakan sesuatu yang hangat di dada, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berusaha menertawakannya dalam hati. Kenapa aku memikirkan satu kata itu? Ini bodoh. Namun bodohnya itu tidak mengurangi kenyataan. Arka menyadari dirinya mulai memperhatikan Nadia lebih dari sebelumnya. Cara dia menunduk, cara dia bergerak di lorong, bahkan cara dia menata seragamnya, semuanya tetap terekam di pikirannya. Saat ia menatap layar komputer, bayangan Nadia muncul lagi. Senyum gugupnya, mata yang sesekali menatap lantai, dan kata itu, sayang. Sekali lagi, tanpa sadar, Arka tersenyum sendiri. Ia tidak pernah tersenyum seperti ini di kantor. Tidak pernah. Rekan-rekannya pasti akan tercengang melihatnya. Tapi ia tidak peduli. Kata itu, satu kata yang seharusnya sederhana, telah mengguncang hatinya. Bahkan malam harinya, ketika ia berada di apartemen mewahnya, Arka duduk di sofa, memegang gelas kopi, dan tetap memikirkan kata itu. Ia mencoba memahami kenapa satu kata saja bisa membuatnya gelisah, penasaran, dan baper. Ia sadar, pikirannya terganggu. Tapi bukan terganggu oleh masalah bisnis atau laporan keuangan. Ia terganggu oleh Nadia. Dan kata itu, kata yang salah tapi mengena itu, telah menembus lapisan dingin yang selama ini ia pertahankan. Arka menatap jendela apartemennya. Lampu kota berkelap-kelip di luar, dan menghela napas. Ini, baru pertama kali aku merasa seperti ini, gumamnya pelan. Karena satu kata,
Satu kata kecil itu. Dan tanpa Arka sadari, kata itu akan terus mengikuti langkahnya, memengaruhi setiap keputusan, dan perlahan membuka pintu hatinya. Pintu yang selama ini terkunci rapat oleh kesibukan dan kedigangan. Satu kata yang salah, kini mulai menuntunnya pada sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sesuatu yang akan membuat dunia keduanya berputar lebih cepat dari sebelumnya. Rasa penasaran. Sejak kata itu terucap, Arka Mahendra merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kata, sayang, itu terus terngiang, dan tanpa ia sadari, perhatiannya mulai tertuju pada sosok yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya, Nadia Safira. Di setiap kesempatan, Arka mulai memperhatikannya, diam-diam. Saat Nadia membersihkan meja kerja staf, ia memperhatikan gerakannya yang cekatan namun hati-hati. Cara ia menunduk saat menyapu lantai, cara ia mengangkat ember, cara ia menatap sekeliling seolah takut melakukan kesalahan. Semuanya tampak begitu nyata di matanya. Arka mencoba menepis perasaan itu. Berulang kali. Ini cuma perhatian biasa. Hanya karena dia pegawai baru. Gumamnya dalam hati. Tapi kenyataannya, ia selalu menunggu momen untuk melihat Nadia lagi. Bahkan ketika ia sibuk dengan laporan dan rapat, pikirannya sesekali melayang ke lantai tempat Nadia bekerja. Hari demi hari, rasa penasaran itu semakin menguat. Kenapa kata yang salah itu membuatnya merasa terganggu sekaligus nyaman? Kenapa matanya selalu mencari sosok Nadia di antara orang-orang lain di kantor? Kenapa ia ingin tahu lebih banyak tentang gadis itu? Arka mulai mencatat hal-hal kecil tanpa sadar. Cara Nadia menata kerudungnya, cara ia tersenyum tipis saat tidak ada yang melihat, bahkan cara kakinya melangkah di lorong. Semua detail sederhana itu, bagi Arka, menjadi sesuatu yang menarik. Ia mulai memperhatikan perilaku Nadia, bukan sebagai bos terhadap pegawai, tapi sebagai seseorang yang ingin memahami. Ingin tahu lebih dalam. Kadang, Arka menangkap tatapan gugup Nadia saat ia lewat. Kadang, ia melihat Nadia menghela napas lega setelah menyelesaikan tugas. Semua itu membuat Arka merasa aneh. Kenapa aku terlalu memperhatikannya? Arka bertanya pada dirinya sendiri. Tapi ia tidak mencari jawaban. Ia menikmati rasa penasaran itu. Ia menikmati bagaimana kata, sayang, yang salah itu telah membuka pintu rasa baru di hatinya. Dan tanpa Nadia sadari, matanya yang biasanya tajam, dingin, dan tak tersentuh, kini mulai hangat ketika memikirkan gadis kecil berkerudung itu. Satu hal jelas bagi Arka, rasa penasaran ini tidak akan berhenti begitu saja. Ia ingin tahu lebih banyak. Ia ingin melihat lebih dekat. Ia ingin memahami Nadia Safira. Dan hari itu, tanpa disadari Nadia, rasa penasaran Arka mulai menandai awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah hubungan mereka selamanya. Kedekatan yang tak sengaja. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Nadia Safira. Sebagai cleaning service, tugasnya membuatnya bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain, dan secara tak sengaja, ia beberapa kali bertemu Arka Mahendra lagi. Pertemuan pertama setelah lorong itu terjadi saat Nadia membawa ember berisi alat kebersihan ke lantai atas. Arka sedang berjalan keluar dari ruang rapat. Langkahnya cepat, wajah tetap dingin, tapi matanya kali ini tertuju padanya. Nadia menunduk cepat, mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun, ia merasakan tatapan itu menempel di punggungnya. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia tetap melangkah pelan, menjaga jarak. Kemudian, beberapa jam kemudian, ia berada di lantai yang sama dengan Arka lagi. Kali ini, ia sedang membersihkan kaca jendela di ruang kerja staf. Tanpa sengaja, pandangan mereka bertemu saat ia menengok ke arah lorong. Nadia terdiam, menahan napas. Arka hanya menatap, kali ini dengan tatapan yang berbeda. Tidak dingin sepenuhnya, ada rasa ingin tahu yang jelas terlihat. Setiap pertemuan tak sengaja itu membuat Nadia gugup.
Ia merasa seperti dunia di sekitarnya tiba-tiba menyusut hanya untuk menampung mereka berdua. Namun ia tetap profesional, mengalihkan pandangan, dan melanjutkan tugasnya. Arka, di sisi lain, semakin sulit menahan rasa penasaran. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukan Nadia. Cara ia mengangkat ember, cara ia menunduk saat membersihkan meja, bahkan cara ia menyikat lantai dengan hati-hati. Semuanya tampak sederhana, tapi di matanya, luar biasa. Pertemuan demi pertemuan membuat jarak di antara mereka terasa semakin dekat, meski tidak ada kata yang diucapkan. Kedekatan itu muncul secara alami, lewat kebetulan, melalui lorong-lorong kantor dan ruangan yang sama. Nadia merasa canggung, tapi sedikit demi sedikit, ia mulai terbiasa dengan kehadiran Arka. Rasa takutnya tidak sepenuhnya hilang, tapi kini bercampur dengan rasa penasaran. Kenapa bos yang dingin itu selalu menatapnya seperti itu? Kenapa tatapan itu tidak menakutkan lagi, tapi membuat hatinya berdebar? Tanpa sadar, setiap pertemuan tak sengaja itu membangun ikatan yang aneh namun nyata di antara mereka. Ikatan yang lahir dari jarak fisik yang dekat, tapi juga dari rasa penasaran dan perhatian diam-diam. Dan Nadia, meski belum menyadarinya, perlahan mulai merasakan dunia barunya kini tidak lagi sepi. Ada seseorang di sana, bos yang dingin, tapi secara tak sengaja menjadi bagian dari hari-harinya. Sementara itu, Arka terus diam-diam memikirkan gadis berkerudung itu, semakin tertarik dengan setiap gerak-geriknya. Kedekatan yang tak sengaja ini baru saja mulai, dan keduanya belum tahu bahwa dari kedekatan sederhana itu, sesuatu yang lebih dalam akan segera muncul. Sikap berbeda. Seiring hari-hari berlalu, Arka Mahendra mulai menunjukkan perubahan yang tak disadari oleh sebagian besar stafnya. Di depan mereka, ia tetap bos yang dingin, tegas, dan perfeksionis. Tidak ada senyum, tidak ada kata lembut. Semua terlihat profesional. Namun, bagi Nadia Safira, perlahan muncul sikap yang berbeda. Pertama kali terasa saat Nadia hampir menjatuhkan ember di lorong sempit. Tanpa mengangkat suaranya, Arka dengan cepat menahan tangannya dan berkata, "Hati-hati, Nadia." Suaranya terdengar hangat, berbeda dari nada biasanya yang selalu tegas dan dingin. Nadia membeku sejenak, terkejut, tapi kemudian hanya bisa menunduk dan mengangguk. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat, namun juga lega. Kedua, ketika Nadia membersihkan ruang rapat dan secara tidak sengaja menyenggol kursi mahal, Arka menatapnya sebentar, lalu berkata, "Tidak apa-apa. Pastikan saja besok lebih hati-hati." Sekali lagi, nada itu lembut, tidak menakutkan. Nadia mulai menyadari pola ini. Hanya padanya, Arka bersikap sedikit berbeda. Hanya padanya, Arka menahan amarah yang biasanya muncul begitu cepat terhadap staf yang ceroboh. Ia merasa bingung. Kenapa bos yang selama ini dingin itu tampak perhatian padanya? Kenapa Arka selalu ada sedikit ruang toleransi yang tidak diberikan pada orang lain? Arka sendiri tidak sepenuhnya menyadari perubahan itu. Ia hanya merasa bahwa, entah kenapa, ia ingin melihat Nadia aman, nyaman, dan tidak canggung di hadapannya. Ia ingin melindungi gadis itu, meski ia tidak mengerti mengapa perasaan itu muncul. Hal kecil lainnya, seperti menahan pintu saat Nadia melewati lorong, memberikan arahan lebih sabar ketika Nadia bingung, atau hanya sekadar menatapnya lama sebelum kembali bekerja, membuat Nadia semakin gugup. Ia tidak bisa lagi hanya takut. Ada rasa lain, bingung, penasaran, dan sedikit hangat di hatinya. Dan bagi Arka, sikap lembut itu adalah cara halus hatinya mengatakan sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya, bahwa kata sederhana yang keluar secara salah, "sayang," telah menembus lapisan dingin yang selama ini ia pertahankan. Sikap berbeda ini membuat keduanya semakin dekat, tanpa harus ada kata-kata lebih lanjut. Sejak hari itu, Nadia mulai menyadari bahwa bos yang tampak tak tersentuh itu memiliki sisi lain, dan sisi itu perlahan mulai terbuka hanya untuknya.
Perhatian kecil. Hari itu, Nadia Safira sedang membersihkan lantai di ruang rapat utama. Ember di tangannya terasa lebih berat dari biasanya, dan ia hampir tersandung kabel yang melintang di lantai. Tanpa disadari, Arka Mahendra muncul dari sudut ruangan. Kali ini, tidak ada tatapan dingin atau sorotan tajam seperti biasanya. Dengan gerakan cepat, ia menyingkirkan kabel itu sebelum Nadia sampai tersandung. Nadia berhenti sejenak, menatap ke arah Arka, tetapi ia tidak berani berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih, meski suara "terima kasih" terasa tercekat di tenggorokannya. Sepanjang hari itu, hal-hal kecil seperti ini terus terjadi. Saat Nadia kesulitan menjangkau meja tinggi untuk membersihkan debu, tiba-tiba Arka ada di sampingnya, menahan kursi atau memindahkan alat agar lebih mudah dijangkau. Saat ia membawa ember penuh air dan hampir terbentur pintu kaca, Arka secara refleks menahan pintu itu agar ia tidak menabrak. Nadia tidak pernah meminta bantuan. Ia selalu berusaha mandiri. Tapi, perhatian kecil itu membuatnya merasa nyaman, meski ia sendiri tidak mengerti mengapa hatinya berdebar setiap kali Arka muncul di sampingnya. Di sisi lain, Arka tidak sadar bahwa tindakannya itu membuat Nadia merasa dihargai. Ia tidak sengaja menunjukkan sisi lain dari dirinya, lembut, protektif, dan sedikit hangat. Semua ini muncul hanya karena kata "sayang" yang salah terucap beberapa hari lalu. Untuk Nadia, setiap bantuan kecil itu seperti sinyal bahwa dunia barunya, yang sebelumnya terasa menakutkan, kini mulai memiliki tempat aman. Untuk Arka, setiap momen kecil bersama Nadia menimbulkan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Rasa ingin melindungi, ingin dekat, dan ingin tahu lebih banyak tentang gadis berkerudung itu. Tanpa mereka sadari, perhatian-perhatian kecil ini perlahan membangun ikatan diam-diam yang lebih kuat daripada kata-kata. Dan di hari itu, Nadia pulang ke kontrakannya dengan rasa lega yang tak biasa. Sementara Arka duduk di ruangannya, menatap jendela sambil memikirkan gerak-gerik sederhana Nadia, dan tersenyum tipis tanpa sadar. Satu kata salah, dan perhatian kecil itu, perlahan tapi pasti, mulai mengubah hubungan mereka. Perasaan aneh. Hari-hari berikutnya, Arka Mahendra mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Setiap kali Nadia Safira ada di dekatnya, entah saat membersihkan lantai, menata meja, atau sekadar lewat di lorong, hatinya terasa berbeda. Dulu, ia hanya fokus pada pekerjaan, rapat, dan target bisnis. Tapi kini, setiap gerak Nadia seakan menarik perhatiannya tanpa bisa ia cegah. Saat Nadia menunduk dengan gugup untuk membersihkan debu di bawah meja, Arka merasa dadanya hangat. Saat Nadia tergelincir sedikit karena ember yang berat, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat Nadia tersenyum tipis tanpa sadar, Arka menahan diri untuk tidak tersenyum juga, tapi hatinya sudah terbuka tanpa izin. Perasaan itu aneh, sangat aneh. Ia tidak bisa menolaknya, sekalipun mencoba. Setiap kali ia menatap Nadia, ada campuran rasa ingin melindungi, ingin dekat, dan rasa kagum yang tidak biasa. Ia sadar, ia bukan hanya penasaran lagi. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum pernah ia rasakan terhadap wanita manapun sebelumnya. Arka memalingkan wajahnya ke jendela kantornya. Lampu kota berkelap-kelip di luar, tapi pikirannya tetap tertuju pada Nadia. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Kenapa aku merasa begini? Hanya karena satu kata yang salah, gumamnya pelan. Ia tidak pernah membiarkan perasaan mengganggu pikirannya sebelumnya. Tapi sekarang, setiap kali kata "sayang" itu muncul dalam ingatannya. Setiap kali melihat Nadia tersenyum malu, hatinya selalu bereaksi. Perasaan itu aneh, hangat, dan membingungkan. Arka tahu satu hal, hatinya tidak lagi sama. Kata yang salah itu, perhatian-perhatian kecil, tatapan-tatapan diam-diam, semuanya perlahan mengubahnya.
Dan tanpa sadar, Nadia telah mulai menempati ruang di hatinya. Ruang yang selama ini kosong, dingin, dan tak tersentuh. Arka menatap Nadia dari kejauhan di lorong kantor. Hatinya berdebar. Ia tersenyum tipis, tidak mau mengaku, tapi sadar bahwa perasaan aneh ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Teguran yang lembut. Hari itu, Nadia Safira sedang menata dokumen di ruang administrasi ketika ia tanpa sengaja menjatuhkan beberapa file penting. Bunyi berderak kertas itu membuat jantungnya langsung berdetak kencang. Biasanya, jika kesalahan seperti ini terjadi pada staf lain, Arka Mahendra akan menatap tajam, mengeluarkan suara dingin, bahkan memberi teguran keras. Tapi kali ini, berbeda. Arka muncul di pintu, menatap Nadia sebentar. Matanya masih fokus, tapi tidak ada sorot amarah. Ia melangkah mendekat, lalu berkata dengan suara lembut, "Hati-hati, Nadia. Perhatikan lagi urutannya." Nadia menatapnya dengan mata terbelalak. Lembut? Ia benar-benar mendengar suara Arka terdengar lembut, bukan dingin seperti biasanya. Ia menelan ludah, merasa lega tapi sekaligus bingung. "Maaf, Pak. Saya akan lebih hati-hati," jawabnya pelan, masih menunduk. Arka mengangguk sebentar, lalu menatap file yang berserakan dan membantunya mengumpulkannya. Tidak ada teguran keras, tidak ada nada menakutkan, hanya perhatian sederhana. Nadia merasa ada kehangatan aneh yang menyelimuti momen itu. Hatinya berdebar bukan karena takut, tapi seolah tersentuh. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya. Tapi satu hal jelas, Arka berbeda padanya. Sejak hari itu, Nadia mulai menyadari bahwa kesalahan-kesalahan kecilnya tidak lagi selalu menimbulkan ketakutan. Ada toleransi yang muncul, ada kesabaran yang hanya ia rasakan. Arka, di sisi lain, tidak sepenuhnya menyadari perubahan dirinya. Ia hanya tahu bahwa ketika menegur Nadia, ia tidak ingin menyakitinya. Ia ingin memberi arahan, tapi tetap mempertahankan jarak yang lembut, tanpa memecah ketegasan yang selama ini ia pertahankan. Teguran lembut itu, hal kecil yang tak terlihat orang lain, perlahan membangun rasa aman bagi Nadia. Ia mulai merasa, meski berada di bawah pengawasan bos yang dingin, ada sisi lain yang hangat dan perlahan membuka hatinya. Dan bagi Arka, setiap teguran lembut yang ia berikan, semakin membuatnya sulit menahan perasaan yang terus tumbuh setiap kali melihat gadis berkerudung itu. Satu hal pasti, teguran kecil itu bukan sekadar arahan kerja. Ia adalah tanda bahwa dunia mereka perlahan berubah, dari jarak dan ketegangan, menjadi perhatian dan rasa yang mulai tumbuh. Kecurigaan Lina. Di sisi lain kantor, Lina Prameswari, asisten pribadi Arka Mahendra, mulai menangkap hal-hal yang tidak biasa. Sebagai orang yang selalu berada dekat bosnya, Lina terbiasa membaca ekspresi dan perilaku Arka. Namun belakangan ini, ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali Nadia Safira lewat, Lina memperhatikan tatapan Arka. Biasanya dingin dan tegas. Kini matanya lebih lama menatap Nadia. Kadang ada sedikit senyum tipis yang muncul, atau sekadar gerakan lembut saat membantu Nadia. Lina mengerutkan dahi. "Apa-apaan ini?" gumamnya dalam hati. Dia mulai memperhatikan interaksi mereka dari kejauhan. Bagaimana Arka tampak lebih sabar ketika Nadia melakukan kesalahan. Bagaimana ia sering muncul tepat di saat Nadia membutuhkan bantuan, tanpa diminta. Bagaimana sikapnya berbeda dibandingkan dengan staf lain. Semakin Lina mengamati, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tumbuh di antara keduanya. Namun ia belum yakin apakah itu hanya kebetulan atau sesuatu yang lebih dalam. "Bos kok, aneh sekali belakangan ini ya?" Lina berbisik pada dirinya sendiri sambil menatap Arka yang sedang memperhatikan Nadia menata meja dengan penuh hati-hati. Lina merasa penasaran, tapi juga sedikit waspada. Ia tahu Arka jarang sekali menunjukkan sisi lembutnya, apalagi kepada pegawai baru. Perhatian yang diberikan padanya terasa spesial. Lina menelan ludah.
Ia sadar, satu kata salah, sayang, yang Nadia ucapkan beberapa waktu lalu, mungkin telah memicu perubahan kecil itu. Namun sebagai asisten pribadi yang profesional, Lina memutuskan untuk tetap diam, sambil terus mengamati. Ia ingin tahu sampai di mana perasaan itu akan berkembang. Dan tanpa disadari Nadia, kecurigaan Lina menambah lapisan baru di kantor. Mata-mata diam-diam yang menilai, menunggu, dan mungkin akan ikut campur jika sesuatu mulai terlihat terlalu jelas. Hubungan yang tumbuh diam-diam itu, kini tidak lagi hanya milik Nadia dan Arka. Ada pihak lain yang mulai menyadari perubahan itu, dan semua bisa menjadi rumit lebih cepat daripada yang mereka duga. Percakapan pertama. Hari itu, Arka Mahendra memanggil Nadia Safira ke ruangannya. Jantung Nadia langsung berdebar kencang begitu mendengar namanya dipanggil. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi tangan dan kakinya terasa gemetar. Saat ia melangkah masuk, Arka duduk di balik mejanya. Wajah tetap tenang, namun tatapannya kini lebih lembut daripada biasanya. Nadia menunduk cepat, mencoba terlihat sopan dan profesional. "Silakan duduk, Nadia," kata Arka akhirnya. Suaranya terdengar hangat, tapi tetap tegas. Nadia mengangguk dan duduk di kursi di hadapannya. Hampir tak berani menatap mata Arka. Hatinya campur aduk. Takut, gugup, tapi juga penasaran. Arka menatapnya beberapa detik sebelum berbicara lagi. "Aku ingin bicara soal kejadian beberapa hari lalu." Ia menekankan kata, "beberapa hari lalu," dengan nada ringan, tidak marah. Nadia tersentak. Ia takut, tapi juga penasaran. "Maaf, Pak, maksudnya." Suaranya tercekat. Arka mengangkat tangannya, seolah menahan. "Tidak perlu menjelaskan sekarang. Aku hanya ingin bilang, aku tidak marah. Malah, aku memperhatikan bagaimana kamu bekerja, dan aku menghargai usaha kamu." Nadia terdiam. Hatinya terasa lega, tapi juga bingung. Ia tidak menyangka bos yang dingin itu akan bicara seperti ini. "Terima kasih, Pak," jawabnya pelan, masih menunduk. Arka tersenyum tipis. Itu senyum yang jarang terlihat di kantornya. "Jangan terlalu gugup. Kamu bekerja baik, Nadia. Teruskan begitu." Percakapan singkat itu membuat Nadia merasa hangat di hati. Hanya beberapa kalimat, tapi cukup untuk membuat rasa takutnya berkurang dan rasa percaya diri muncul sedikit. Bagi Arka, percakapan itu juga membawa sesuatu yang baru. Ia menyadari bahwa berbicara langsung dengan Nadia tidak membuatnya kehilangan kendali atau tegas. Sebaliknya, ia merasa lebih dekat dengannya. Mereka berdua menatap satu sama lain sebentar sebelum Nadia berdiri dan pergi, membawa kembali ember dan alat kebersihan. Percakapan pertama itu, meski singkat, menjadi momen penting. Bukan hanya sekadar pengakuan kecil dari Arka, tapi awal dari komunikasi yang lebih hangat dan pribadi antara bos dan pegawai baru, yang diam-diam mulai membentuk kedekatan lebih dari sekadar profesional. Dan Nadia pulang hari itu dengan perasaan yang campur aduk, lega, penasaran, dan sedikit bahagia, gugup yang nyata. Sejak percakapan pertama itu, Nadia Safira menyadari sesuatu yang baru tentang dirinya sendiri. Setiap kali berada di dekat Arka Mahendra, hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Hari itu, Nadia sedang membersihkan ruang kerja staf di lantai atas. Ia hampir saja menumpahkan ember air ketika melihat Arka berjalan melewati lorong. Jantungnya langsung berdetak cepat. Tangan dan kakinya terasa kaku. Ia menunduk cepat, berusaha fokus, tapi pikiran dan pandangannya selalu tertarik pada sosok Arka yang melangkah tenang. Setiap gerakannya, cara ia menatap layar komputer, bahkan cara ia menunduk sebentar untuk melihat laporan, membuat Nadia merasa gugup. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi setiap kali Arka menatap ke arahnya, sekadar menatap, tidak bicara pun, rasa gugup itu semakin nyata. Wajahnya memerah, tangannya gemetar sedikit,
Dan ia merasa seolah seluruh dunia di sekitarnya berhenti. Kenapa aku begini? Hanya karena bosnya ada di dekatku. Nadia bergumam dalam hati, merasa bingung dan malu. Gugup itu tidak hanya muncul ketika Arka melihatnya langsung. Bahkan ketika ia mendengar langkahnya dari jauh, Nadia sudah merasa cemas, khawatir akan melakukan kesalahan sekecil apapun. Setiap tugas yang sebelumnya bisa ia lakukan dengan santai kini terasa menegangkan. Di sisi lain, Arka pun mulai menyadari perubahan sikap Nadia. Ia melihat kegugupan itu, mata yang sering menunduk, tangan yang gemetar saat membawa ember, napas yang sedikit tersengal ketika ia berjalan melewati mejanya. Hal-hal kecil itu membuat Arka tersenyum tipis dalam hati, walau ia tetap menjaga sikap profesional di depan staf lain. Nadia tidak tahu bahwa rasa gugupnya ini justru menarik perhatian Arka lebih banyak. Setiap langkahnya, setiap reaksi kecilnya, membuat Arka merasa ingin melindungi, ingin dekat, dan ingin lebih mengenal gadis berkerudung itu. Gugup yang nyata itu kini menjadi bagian dari hari-hari Nadia. Ia tidak bisa menahan detak jantungnya ketika dekat Arka, dan ia juga tidak tahu bahwa perasaan itu justru semakin mengikat mereka, menyiapkan jalan bagi sesuatu yang lebih dalam di masa depan. Setiap detik di dekat Arka kini terasa berat dan berharga bagi Nadia. Gugupnya nyata, tapi di balik itu ada rasa penasaran dan ketertarikan yang belum ia mengerti sepenuhnya. Dan Arka, diam-diam menikmati setiap gugup itu. Senyum pertama. Hari itu, suasana kantor terasa sedikit berbeda. Nadia Safira sedang menata dokumen di meja rapat ketika Arka Mahendra muncul dari lorong. Ia menatap Nadia sejenak, seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Tidak dingin sepenuhnya, ada hangat yang samar. Nadia menunduk cepat, jantungnya berdebar. Tangan masih memegang tumpukan dokumen. Ia merasa panik, takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Namun kali ini, yang terjadi justru tak terduga. Arka tersenyum. Senyum pertama yang pernah Nadia lihat darinya. Itu bukan senyum lebar, bukan senyum yang berlebihan, tapi cukup untuk membuat hatinya berdebar dan suasana sekeliling terasa lebih ringan. Kerja bagus hari ini, Nadia, ucap Arka. Suaranya hangat tapi tetap terdengar tegas. Nadia terkejut. Ia menatap Arka, mencoba memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukan ilusi. Senyum itu nyata. Dan kata-kata itu hangat. Terima kasih, Pak. Jawab Nadia dengan suara pelan. Wajah memerah. Hatinya terasa campur aduk. Senang, gugup, tapi juga lega. Sejak kata, sayang, yang salah terucap beberapa hari lalu, Arka jarang menunjukkan senyuman. Tapi senyum kecil ini, seperti jembatan yang membuka ruang antara mereka, menyingkirkan sedikit jarak dingin yang selama ini ada. Arka menatap Nadia sebentar lagi sebelum menoleh ke laporan di mejanya, seolah tidak ingin menunjukkan terlalu banyak perasaan. Tapi Nadia tahu, meski singkat, senyum itu telah meninggalkan kesan mendalam. Hari itu, Nadia pulang ke kontrakannya dengan perasaan campur aduk, gugup, senang, dan sedikit hangat di hati. Senyum pertama Arka adalah tanda bahwa dunia mereka perlahan berubah. Sementara Arka, duduk di mejanya, menyadari satu hal kecil tapi penting. Senyum itu tidak hanya membuat Nadia merasa nyaman, tapi juga membuat hatinya sendiri terasa lebih ringan. Senyum pertama itu, meski sederhana, adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam, yang tidak bisa diabaikan oleh keduanya. Perubahan hati. Sejak senyum itu, Arka Mahendra tidak bisa lagi mengelak dari perasaannya sendiri. Setiap kali melihat Nadia Safira, hatinya bereaksi lebih cepat dari biasanya. Detak jantung yang tidak normal, rasa hangat yang aneh di dada, dan pikiran yang terus memikirkan gadis itu. Awalnya, ia mencoba menepis perasaan itu. Ini hanya rasa penasaran, gumamnya dalam hati. Dia pegawai baru, aku bosnya. Tidak ada yang lebih dari itu. Tapi kenyataannya, perasaan itu lebih dari sekadar penasaran.
Arka menyadari dirinya selalu menunggu momen untuk melihat Nadia. Ia memperhatikan gerakannya, cara ia menunduk saat bekerja, cara ia tersenyum malu. Semuanya membuat hatinya bergetar. Saat bekerja di ruang rapat, Arka menatap meja kerjanya, tapi pikirannya melayang ke Nadia. Ia menyadari satu hal yang tidak bisa ia bohongi. Ia mulai jatuh cinta. Perasaan itu membuatnya gelisah sekaligus bahagia. Gelisah karena ia tidak tahu bagaimana harus bersikap, dan bahagia karena ada rasa hangat yang baru dan menyenangkan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arka menatap jendela kantornya. Lampu kota berkelap-kelip di malam hari. Ia menghela napas panjang. Jatuh cinta padanya, gumamnya. Kata itu terasa aneh di mulutnya sendiri, tapi hatinya sudah tidak bisa menyangkalnya. Ia tersenyum tipis, sadar bahwa kata sayang yang keluar secara tidak sengaja dari mulut Nadia beberapa waktu lalu telah menembus dinding dingin yang selama ini ia bangun. Senyum pertama, perhatian kecil, teguran lembut, semua itu membuat hatinya terbuka. Dan kini, setiap langkah Nadia, setiap gerakannya, setiap tatapannya yang gugup, semakin memperkuat perasaan Arka. Ia sadar, ia bukan hanya tertarik atau penasaran. Ia jatuh cinta. Perubahan hati itu terasa nyata, dan Arka tahu satu hal, setelah ini, tidak ada yang akan sama lagi. Hatinya telah memilih Nadia, dan ia tidak bisa menghindar dari kenyataan itu. Cinta yang tak terduga itu baru saja mulai tumbuh. Penolakan diri. Meskipun Arka Mahendra mulai menunjukkan sisi lembut dan perhatiannya, Nadia Safira merasa hatinya sendiri kacau. Ia sadar ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, tapi rasa takut dan rasa tidak pantas membuatnya ingin menjauh. Setiap kali Arka memberikan senyum tipis, menegur dengan lembut, atau membantu hal kecil yang ia lakukan, Nadia merasa campur aduk. Hatinya berdebar, tetapi pikirannya berkata, aku tidak pantas untuk bos sehebat dia. Aku hanya gadis biasa, pegawai baru, yang hidup serba pas-pasan. Hari itu, ketika Arka mencoba mendekatinya untuk memberikan instruksi tambahan, Nadia menunduk dan berkata dengan suara pelan, terima kasih, Pak, tapi saya akan menyelesaikannya sendiri. Arka menatapnya sebentar, terkejut oleh sikapnya yang agak menjauh. Namun Nadia tidak menatap balik. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang semakin menguasai dirinya. Dalam hatinya, Nadia merasa bersalah karena tidak bisa menikmati perhatian Arka. Ia takut jika hatinya terbuka, perbedaan status mereka akan menjadi penghalang. Ia takut kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Di balik kerudungnya, Nadia menahan air mata. Ia ingin mandiri, tidak ingin bergantung pada siapapun, apalagi pada bos yang tampan, kaya, dan tampak sempurna. Menjauh adalah caranya melindungi diri, meski itu menyakitkan. Arka, di sisi lain, menyadari perubahan sikap Nadia. Ia melihat jarak yang muncul, rasa ragu yang membatasi mereka. Ia ingin mengatakan sesuatu, menenangkan rasa takutnya, tetapi ia menahan diri. Ia tahu, gadis itu butuh waktu, dan tekanan terlalu cepat hanya akan membuatnya lari. Nadia berjalan menjauh. Hati terasa berat. Ia ingin dekat dengan Arka, tetapi penolakan diri yang muncul di hatinya lebih kuat. Rasa cinta yang diam-diam tumbuh pada dirinya sendiri harus ia sembunyikan, karena menurutnya, ia tidak pantas untuk dicintai oleh Arka Mahendra. Dan di balik keheningan itu, Arka hanya mengamati, tersenyum tipis dalam hati. Ia sadar, untuk pertama kalinya, gadis berkerudung itu mulai menunjukkan sisi rapuhnya. Sisi yang perlahan membuat Arka ingin melindungi lebih dari sekadar pegawai. Penolakan diri Nadia menjadi rintangan pertama yang harus dihadapi hati mereka. Rintangan yang tak akan mudah, tapi juga tak bisa diabaikan. Arka mengejar. Meskipun Nadia Safira berusaha menjauh karena merasa tidak pantas, Arka Mahendra tidak berniat menyerah. Baginya,
Perasaan yang tumbuh di hatinya terlalu kuat untuk diabaikan, dan ia merasa gadis itu layak untuk diperjuangkan. Hari itu, Arka menunggu momen ketika Nadia selesai membersihkan lantai di ruang rapat. Saat gadis itu hendak pergi, Arka berdiri di depannya, tenang tapi penuh tekad. "Nadia," panggilnya pelan, suaranya lebih hangat daripada biasanya. Nadia menoleh cepat, wajahnya memerah, dan tubuhnya seakan kaku. Ia mencoba menunduk, ingin menjauh, tapi Arka melangkah lebih dekat, tidak memaksanya, hanya memberi ruang untuk mendengar. "Aku tahu kamu mencoba menjauh," kata Arka dengan nada lembut. "Tapi aku tidak bisa membiarkanmu sendiri. Aku ingin kamu tahu, aku tulus." Nadia menelan ludah, hatinya campur aduk. Ia ingin menolak, tapi suara Arka yang hangat, tatapannya yang berbeda dari semua orang, membuatnya sulit berkata apapun. Arka tersenyum tipis, lalu melanjutkan, "Aku tidak peduli perbedaan kita, status atau latar belakangmu. Yang aku lihat hanyalah kamu, Nadia. Dan aku ingin tetap dekat denganmu, meski perlahan." Kata-kata itu menusuk hati Nadia. Ia merasa bersalah karena ingin menolak, tapi sekaligus hatinya bergetar. Ia menunduk, tidak mampu menatap mata Arka, tetapi tidak bisa menghindar sepenuhnya. Arka mengulurkan tangan, bukan untuk memaksa, tapi sebagai simbol kedekatan dan rasa aman. "Berikan aku kesempatan, Nadia. Aku tidak akan menyerah." Sejenak, Nadia terdiam. Di satu sisi, ia takut, tapi di sisi lain, ada rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, Arka bukan bos biasa. Ada ketulusan di balik setiap langkahnya, setiap kata yang diucapkan, dan setiap senyum yang diberikan. Dengan langkah perlahan, Arka terus mendekati Nadia, menunjukkan kesabaran dan tekadnya. Ia tahu, hati gadis itu membutuhkan waktu, dan ia siap menunggu. Hari itu menandai satu hal penting. Meskipun Nadia menolak diri, Arka tidak menyerah. Ia mulai mengejar bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perhatian yang tulus, lembut, dan konsisten, cara yang hanya ia bisa lakukan. Dan Nadia, meski gugup, mulai merasakan satu hal yang tak bisa ia hindari. Perasaan Arka semakin sulit diabaikan. Rahasia terbuka. Suatu sore, Raka, sahabat dekat Arka Mahendra, datang ke kantornya untuk membahas laporan proyek. Namun suasana cepat berubah ketika Raka menangkap sesuatu yang berbeda dari sikap Arka belakangan ini. "Ada yang ingin kamu ceritakan, ya?" Raka menatap Arka dengan senyum nakal. Tahu ada rahasia yang disembunyikan. Arka menghela napas panjang, menunduk sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku jatuh cinta, Raka, padanya." Ia menunjuk sekilas ke arah ruang tempat Nadia Safira berada. Raka tersentak sebentar, lalu tertawa pelan. "Akhirnya terbuka juga," katanya. "Dan aku?" Arka bertanya, sedikit tegang. "Tenang, aku tidak akan bilang siapa-siapa. Tapi, kau harus serius dengan perasaanmu. Gadis itu pantas dicintai. Aku tahu kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya," kata Raka sambil menepuk bahu Arka. Arka merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia bisa membicarakan perasaannya dengan seseorang tanpa merasa canggung atau takut dihakimi. Raka adalah satu-satunya yang tahu rahasia hatinya, dan dukungan sahabatnya memberi keberanian baru. "Raka, aku tidak ingin menyakiti dia. Aku ingin membuatnya merasa aman. Tapi aku juga takut kalau aku terlalu cepat, dia akan lari," Arka mengaku. Raka tersenyum bijak. "Kau tahu caranya. Santai, pelan, tapi tulus. Gadis itu akan melihat niatmu, Arka." Arka menatap Raka, hati sedikit lebih tenang. Rahasia ini tidak lagi membebani dirinya. Malah, kini ia merasa punya strategi, mendekati Nadia dengan kesabaran, ketulusan, dan perhatian yang konsisten. Sementara itu, di sisi lain kantor,
Nadia tidak menyadari bahwa seseorang telah mengetahui rahasia kecil yang membuat Arka begitu berbeda akhir-akhir ini. Dukungan Raka memberi Arka keyakinan bahwa ia bisa mengejar hatinya, tidak tergesa-gesa, dan tetap menjadi bos yang profesional. Hari itu, rahasia terbuka menjadi kekuatan baru bagi Arka. Ia siap melanjutkan perjuangannya, mendekati Nadia, memenangkan hatinya, tanpa kehilangan jati dirinya. Dan ia tahu, dengan dukungan Raka, perjalanan itu tidak akan sendirian. Konflik perasaan. Seiring perhatian Arka Mahendra yang terus muncul, Nadia Safira mulai merasakan konflik yang membingungkan di dalam hatinya sendiri. Di satu sisi, ia tidak bisa menolak bahwa setiap teguran lembut, setiap senyum tipis, dan setiap bantuan kecil dari Arka membuat hatinya hangat. Di sisi lain, rasa takut mulai merayap. Apakah dia benar-benar mencintaiku, atau hanya karena kasihan? Hari itu, saat Nadia sedang menyapu lantai di ruang administrasi, ia menatap Arka dari kejauhan. Hatinya campur aduk. Tatapan Arka penuh perhatian. Tetapi di kepala Nadia muncul pertanyaan yang selalu membuatnya gelisah. Aku tidak ingin menjadi orang yang disayanginya hanya karena kasihan. Aku tidak pantas untuk itu, pikir Nadia. Setiap kali Arka mendekat atau memberi perhatian, Nadia merasa gugup sekaligus bersalah. Ia ingin menjauh, ingin menjaga jarak, tetapi hatinya sendiri mulai tumbuh rasa penasaran dan sesuatu yang lebih dari sekadar kagum. Konflik itu semakin nyata ketika Arka menegur dengan lembut kesalahan kecil yang dibuat Nadia. Alih-alih merasa marah atau takut, Nadia malah merasa tersentuh. Hatinya bergetar. Tapi pikirannya menolak untuk percaya sepenuhnya. Ia bertanya-tanya, apakah Arka jatuh cinta padanya karena melihat kualitasnya, atau hanya karena ia terlihat rapuh dan perlu dilindungi? Kekhawatiran itu membuat Nadia menahan diri untuk tidak membuka hatinya sepenuhnya. Di sisi lain, Arka mulai menyadari perubahan sikap Nadia. Ia merasa ada jarak di antara mereka. Walau ia tahu hatinya sendiri ingin lebih dekat. Ia tidak ingin menekan gadis itu, tetapi keinginannya untuk mendekat dan melindungi Nadia semakin kuat. Konflik perasaan Nadia menjadi rintangan yang nyata, antara rasa takut akan kasihan dan keinginan untuk percaya pada ketulusan Arka. Ia sadar, untuk membiarkan hatinya terbuka, ia harus menyingkirkan rasa takut itu, tapi hal itu jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Dan di tengah pergulatan itu, Arka tetap bersikap sabar, tidak memaksa, hanya menunjukkan ketulusan dan perhatian kecil yang perlahan menembus dinding keraguan Nadia. Konflik perasaan ini menjadi titik penting bagi Nadia, sebuah pertarungan antara hati dan logika, antara rasa takut dan rasa penasaran, antara menjauh dan perlahan mulai percaya. Pembuktian Arka. Setelah melihat ragu dan ketakutan Nadia Safira, Arka Mahendra memutuskan untuk membuktikan bahwa perasaannya bukan sekadar perhatian sesaat atau rasa kasihan. Hari itu, ketika Nadia sedang membawa tumpukan dokumen berat ke ruang rapat, Arka menatapnya dari kejauhan. Ia bisa melihat ketegangan di tubuh Nadia, napasnya sedikit tersengal, dan wajahnya memerah karena kelelahan. Tanpa berkata apa-apa, Arka melangkah cepat, membantu Nadia membawa dokumen itu. Ia tidak menegur, tidak meminta apapun, hanya menempatkan diri di sampingnya, memastikan beban itu terasa lebih ringan. Nadia menatapnya, kaget sekaligus gugup. Ia ingin menolak, tapi tangan Arka sudah menahan dokumen dengan sigap. "Terima kasih, Pak," katanya pelan, wajah memerah. Arka tersenyum tipis, lembut. "Aku ingin kamu tahu. Aku menghargai setiap usaha kamu, Nadia. Aku tulus, dan aku ingin membuktikannya, bukan hanya dengan kata-kata." Sepanjang hari itu, Arka terus menunjukkan perhatian yang konsisten dan nyata. Membantu tugas berat tanpa diminta, menegur dengan lembut, bukan dengan kemarahan, memberikan ruang bagi Nadia untuk bekerja nyaman, sambil tetap memperhatikannya. Bagi Nadia, tindakan-tindakan ini berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Ia mulai menyadari bahwa Arka tidak hanya peduli,
tapi juga tulus. Tidak ada pamrih, tidak ada tekanan, hanya ketulusan yang membuatnya merasa aman. Di sisi lain, Arka tahu bahwa tindakan lebih berarti daripada janji. Ia ingin Nadia percaya padanya, bukan hanya karena ia mengatakan cinta, tapi karena setiap perilakunya mencerminkan itu. Hari itu menjadi momen penting. Nadia mulai melihat Arka bukan sekadar bos atau orang yang memberinya perhatian, tapi seseorang yang benar-benar tulus dan serius. Pembuktian itu membuka pintu hati Nadia sedikit demi sedikit. Ia mulai merasa, meski masih takut, bahwa mungkin perasaan Arka bukan sekadar kasihan. Dan Arka? Ia tersenyum tipis, puas. Langkahnya membuktikan cinta tulusnya telah menembus dinding ketakutan Nadia. Langkah kecil, tapi sangat berarti. Hati yang mulai luluh. Setelah hari-hari penuh perhatian dan pembuktian dari Arka Mahendra, hati Nadia Safira mulai perlahan luluh. Awalnya, setiap senyum atau teguran lembut Arka masih membuatnya gugup dan ragu. Ia takut dicintai hanya karena kasihan. Namun, tindakan nyata Arka, membantu tanpa pamrih, sabar menghadapi kesalahan kecilnya, dan konsisten menunjukkan perhatian, membuat Nadia mulai menyingkirkan rasa takut itu. Hari itu, saat Arka menemuinya di ruang administrasi untuk memberikan instruksi tambahan, Nadia menatapnya lebih lama dari biasanya. Ia menyadari bahwa setiap kata, setiap gerak, bahkan senyum tipis Arka, bukan sekadar basa-basi. Semua itu tulus, dan ia mulai merasakan hangatnya ketulusan itu di hatinya sendiri. Nadia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Pak. Aku menghargai semua yang telah Bapak lakukan." Arka tersenyum, menatapnya hangat. "Aku ingin kamu tahu, Nadia, aku serius. Tidak ada yang palsu dari perasaanku." Kata-kata itu menembus pertahanan hati Nadia. Perlahan, ia mulai percaya bahwa Arka benar-benar tulus. Ia merasakan rasa aman dan nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hatinya, Nadia sadar satu hal, ia mulai membuka hati untuk Arka. Tidak sepenuhnya tanpa keraguan, tapi cukup untuk merasakan ketertarikan yang lebih dalam. Ia tersenyum tipis, hatinya hangat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa, mungkin ia pantas dicintai oleh Arka Mahendra. Perubahan ini terasa lembut tapi nyata. Hatinya yang semula menolak dan takut kini mulai luluh, membiarkan perasaan tumbuh perlahan. Setiap perhatian kecil Arka kini diterima dengan hangat, bukan lagi diselimuti rasa takut. Dan Arka, melihat perubahan itu, merasa lega sekaligus bahagia. Ia tahu, perjuangannya selama ini, mengejar hati Nadia dengan ketulusan, perlahan membuahkan hasil. Hati Nadia mulai terbuka, dan dari sana, cinta mereka bisa tumbuh lebih dalam lagi. Hari itu menandai awal dari babak baru. Hati Nadia yang mulai luluh, memberi ruang bagi cinta yang tulus untuk berkembang. Masa lalu Nadia. Suatu sore, setelah pekerjaan kantor selesai, Nadia Safira duduk di bangku taman di dekat gedung. Arka Mahendra menemaninya, duduk di samping dengan tenang, memberi ruang namun tetap hadir. Nadia menatap jauh ke depan. Napasnya berat sejenak sebelum mulai bercerita. "Pak, aku ingin Bapak tahu sedikit tentang aku," katanya pelan. "Tentang hidupku, perjuanganku sendiri." Arka menatapnya penuh perhatian. Diam, memberi Nadia keberanian untuk melanjutkan. "Sejak kecil, aku terbiasa mandiri. Orang tuaku sudah tidak ada, dan aku harus hidup sendiri. Tidak ada yang membimbing, tidak ada yang melindungi. Aku bekerja serabutan demi makan dan kontrakan kecilku." Nadia menghela napas panjang. "Aku belajar bertahan hidup sendiri, Pak. Aku tidak ingin bergantung pada siapapun, termasuk orang yang memperhatikanku sekarang." Arka mendengarkan, hatinya bergetar. Ia bisa merasakan ketegaran Nadia. Betapa kerasnya ia berjuang hanya untuk tetap hidup. Setiap kata yang keluar dari mulut Nadia membuatnya semakin kagum, bukan hanya pada ketekunannya,
tapi juga pada hati yang tetap tulus meski hidup penuh perjuangan. Aku takut, Pak. Takut kalau orang mencintaiku hanya karena kasihan, atau karena aku terlihat lemah. Lanjut Nadia, suaranya bergetar pelan. Aku ingin dicintai karena siapa aku sebenarnya, bukan karena masa laluku. Arka meraih tangan Nadia perlahan, lembut. Nadia, aku mencintaimu bukan karena kasihan. Aku mencintaimu karena aku melihat siapa dirimu. Tangguh, tulus, dan luar biasa. Masa lalumu hanyalah bagian dari siapa kamu sekarang. Dan aku ingin berada di sisi itu, bukan untuk mengubahmu, tapi untuk menemanimu. Mata Nadia berkaca-kaca. Kata-kata Arka menembus pertahanannya. Hati yang selama ini takut mulai merasa hangat. Ia tersenyum tipis, menghela napas, dan perlahan membuka dirinya sepenuhnya. Hari itu, Nadia menceritakan perjuangan hidupnya tanpa rasa malu. Ia tahu Arka mendengar bukan untuk menilai, tapi untuk memahami. Dan Arka? Ia semakin yakin bahwa gadis berkerudung yang sederhana ini adalah seseorang yang layak dicintai sepenuh hati. Masa lalu Nadia yang penuh perjuangan kini menjadi jembatan kepercayaan antara mereka, menguatkan ikatan yang mulai tumbuh dengan tulus. Pengakuan. Malam itu, kantor sudah sepi. Lampu di ruang kerja Arka Mahendra hanya menyisakan cahaya lembut dari lampu meja. Nadia Safira sedang menata beberapa dokumen terakhir sebelum pulang, namun ia merasakan kehadiran Arka di dekatnya. Arka berdiri di samping meja, menatap Nadia dengan mata yang serius tapi hangat. Ia menarik napas dalam-dalam, menyiapkan kata-kata yang sudah lama ingin ia ucapkan. Nadia. Suaranya terdengar lembut, tapi tegas. Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Nadia menatapnya. Jantungnya berdetak kencang. Ia menahan napas, merasa campur aduk antara takut dan penasaran. Arka menatap matanya. Tidak ragu. Aku jatuh cinta padamu. Aku tidak peduli perbedaan kita, masa lalumu, atau apapun yang kau takutkan. Aku tulus, dan aku ingin kamu tahu, perasaanku ini nyata. Hati Nadia berdebar kencang. Semua keraguan, semua takut akan kasihan, seketika bergetar oleh ketulusan kata-kata Arka. Ia merasa hangat, aman, dan tersentuh. Tapi, Nadia mulai bicara, tapi Arka menegakkan kepalanya sedikit, menatapnya dengan lembut. Tidak perlu menjawab sekarang. Aku hanya ingin kau tahu kebenarannya. Aku bersedia menunggu, Nadia, sampai kau siap percaya bahwa perasaanku tulus. Nadia menunduk, menahan air mata. Hatinya mulai luluh sepenuhnya. Merasa bahwa rasa takut yang selama ini membatasi hatinya kini bisa digantikan dengan kepercayaan. Ia tersenyum tipis, hanya bisa berkata pelan, "Pak, aku percaya." Arka tersenyum lega, senyum yang lebih hangat dan lebar daripada sebelumnya. Ia merasakan beban di hatinya terangkat, digantikan dengan kebahagiaan yang tulus. Malam itu, pengakuan Arka menjadi titik balik. Tidak ada lagi jarak di antara mereka, hanya perasaan yang nyata, ketulusan yang diterima, dan cinta yang mulai berkembang dengan jujur. Untuk pertama kalinya, hati Nadia dan Arka berdampingan tanpa ragu. Dan dari sana, kisah mereka melangkah ke babak yang lebih dalam, penuh cinta dan pengertian. Jawaban yang menggetarkan. Setelah pengakuan Arka Mahendra, Nadia Safira berdiri di depan mejanya. Hati berdebar tak terkira. Matanya berkaca-kaca, campuran antara gugup, bahagia, dan lega. Aku tidak tahu harus berkata apa, Pak. Nadia terdengar gemetar. Ia menunduk, menahan air mata yang mulai menetes. Arka melangkah lebih dekat, namun tetap memberi ruang. Tidak perlu takut, Nadia. Katakan apapun yang kau rasakan, jujur saja. Ucapnya lembut. Nadia mengangkat wajahnya perlahan, menatap mata Arka. Di sana, ia melihat ketulusan, kesabaran,
Dan cinta yang nyata, bukan kasihan, bukan basa-basi. Hatinya bergetar, dan akhirnya ia membiarkan perasaannya berbicara. "Pak, aku menerima perasaan Bapak," katanya dengan suara pelan. Lalu air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. "Aku percaya, Pak. Aku percaya Bapak tulus mencintaiku." Arka tersenyum hangat, menahan keharuan yang sama. Ia meraih tangan Nadia perlahan, menggenggamnya dengan lembut, seolah ingin menyampaikan bahwa ia akan selalu ada untuk gadis itu. Nadia merasa lega. Hatinya seakan terangkat dari beban ragu yang selama ini mengekangnya. Semua ketakutan, takut dicintai karena kasihan, takut tidak pantas, perlahan sirna digantikan dengan rasa aman dan bahagia. Momen itu, momen ketika Nadia menerima cinta Arka dengan air mata, menjadi titik paling menggetarkan dalam perjalanan mereka. Bukan hanya karena pengakuan yang diterima, tetapi karena hati yang selama ini rapuh kini mulai percaya dan membuka diri sepenuhnya. Arka menatap Nadia, hatinya penuh dengan kebahagiaan dan tekad. Ia tahu perjuangannya untuk mendekati, menunggu, dan membuktikan ketulusan telah membuahkan hasil. Malam itu, di bawah cahaya lampu lembut kantor, mereka berdiri bersama, dua hati yang saling percaya, saling menerima, dan siap melangkah ke babak baru penuh cinta yang tulus. Kata sayang yang berarti. Beberapa minggu setelah pengakuan dan penerimaan cinta mereka, suasana hati Nadia Safira terasa ringan. Ia tidak lagi takut atau ragu ketika berada dekat Arka Mahendra. Suatu sore, mereka sedang duduk bersama di balkon kantor, menikmati secangkir teh hangat. Angin sepau-sepau membuat suasana menjadi tenang dan intim. Nadia tersenyum malu-malu, menatap Arka. "Arka, aku ingin bilang sesuatu," katanya. Suaranya lembut tapi tegas. Arka menoleh, penasaran. "Apa itu, Nadia?" Dengan sedikit gugup, Nadia berkata, "Sayang." Seketika, Arka tersenyum lebar, hatinya bergetar. Kali ini, kata itu bukan sekadar salah ucap atau refleks panik seperti di hari pertama mereka bertemu. Kata itu keluar dari hati Nadia, penuh makna, tulus, dan dipenuhi cinta. "Sayang," ulang Arka pelan, menatap mata Nadia. "Itu sangat berarti bagiku." Nadia tersenyum, menunduk sedikit, wajahnya memerah. "Aku akhirnya bisa mengatakan itu. Karena aku benar-benar merasa begitu," katanya. Arka meraih tangan Nadia, menggenggamnya lembut. "Aku senang kau merasa begitu, Nadia. Sekarang kata itu bukan hanya milikku, tapi milik kita bersama." Momen itu menjadi simbol dari perjalanan panjang mereka. Dari kata sayang yang salah terucap dan membuat Nadia takut, menjadi kata yang penuh cinta dan makna. Kata itu kini bukan sekadar kata, tapi pengakuan rasa, kepercayaan, dan kedekatan yang telah mereka bangun bersama. Nadia menatap Arka, hatinya hangat. Ia tahu, cinta mereka tulus, dan setiap kata, setiap perhatian, setiap senyum yang mereka bagi, kini syarat arti. Dan bagi Arka, mendengar Nadia memanggilnya, sayang, untuk pertama kalinya dengan tulus adalah kebahagiaan yang tak tergantikan. Kata itu menjadi pengingat bahwa cinta mereka bukan kebetulan, melainkan pilihan hati yang nyata dan saling menghargai. Kata sayang, yang dulu menimbulkan ketakutan kini menjadi kata yang paling indah di dunia mereka. Kata yang mengikat hati mereka untuk selamanya.